bersyukur pada hari ini kita kembali lagi beribadah. Mari kita siapkan hati kita, kita mau bersekutu kembali dengan Tuhan. Mari kita siapkan tubuh kita, jiwa kita untuk menghadap Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami datang lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami beribadah kepada-Mu pada hari ini Tuhan. Tanda cinta kasih kami kepada-Mu Tuhan. Berkati semua umat-Mu dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Kau lawat kami, Kau jamah kami dimanapun kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik bagi kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu pada saat ini Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Kami kembali lagi beribadah padamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, mari kau lawat setiap hati kami. Mari kau jamah setiap hati kami. Kami percaya ada berkat khusus yang kami dapat pada hari ini kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu Tuhan mengalir di hati kami. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan lagi. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya kami yang terikat dibebaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Roh Kudus-Mu mengalir di tempat kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami bersukacita memuji dan menyembah Engkau. Berkati semuanya kami Tuhan, kiranya damai sejahtera turun atas kami. Dan kami mematahkan segenap pekerjaan setan iblis yang mengganggu ibadah kami, merusak konsentrasi kami, kami usirkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Mari yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Salam kemenangan iman. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, tubuh kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu dahsyat bagi kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, kita memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Keselamatan hanya datang daripada Tuhan kita yang hidup, Pelayan kita yang perkasa, Raja yang kekal. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari enam suku dan bangsa. Berdiri hadapan anak-anakku, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersama
Kita bersukacita karena kita tahu Tuhan kita hidup dan Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita yang perkasa. Dia satu-satunya juru selamat kita. Dia penebus kita, Dia penolong kita. Pada saat ini kita masih memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Haleluya. Dasar dari setiap apa yang kami harapkan. Bukti dari segala yang kami lihat. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman. Iman berikan ku kekuatan. Amin. Untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu. Bersama rohmu. Ku pasti
katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Hadirat Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersyukur
disahkan dalam hadirat-Mu, kami dipulihkan Tuhan, kehidupan kami berubah senantiasa Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Dan biarlah kiranya Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini, biarlah kiranya nama Tuhan semakin besar dalam hidup kami. Tuhanlah yang mengendalikan seluruh hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan di masa-masa sekarang ini, sebab kami tahu kepintaran kami, kekuatan kami, hikmat kami Tuhan sudah tidak mampu lagi. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami berseru kepadamu. Tuhan, kata firman-Mu, Kau tidak pernah menolak orang yang datang kepadamu. Kau selalu menyambut, Kau selalu memulihkan keadaannya. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami gereja Tuhan, pada saat seperti sekarang ini Tuhan, biarlah kami menyadari, biar kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam setiap sidang kami. Sehingga Tuhan, sama seperti perkataan hamba-Mu Yohanes berkata, biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan. Biarlah kiranya nama Yesus semakin ditinggikan di akhir zaman ini. Biarlah nama Tuhan semakin besar, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di akhir zaman ini Tuhan Yesus, sehingga cerita kami bukan lagi tentang diri kami, tapi semuanya cerita kami tentang Yesus. Tuhan, kami percaya semua yang terjadi di sekitar kami Tuhan tidak ada di luar sepengetahuan-Mu, dan Engkau sedang merancangkan satu kebaikan yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua gereja-gereja Tuhan yang pada saat ini Tuhan sedang beribadah bersama dengan kami. Biarlah kiranya Tuhan, walaupun diadakan melalui ibadah online, biarlah ini bisa menjangkau lebih banyak lagi jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai semuanya, adakan tanda ajaib, tanda mujizat melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapak, berkati semuanya, sahabat saudara kami yang sudah bergabung dengan kami pada saat ini. Biarlah kiranya pada hari ini sesuatu dinyatakan dalam hati kami. Biarlah kiranya firman ini menjadi rema dalam hati kami. Sehabis kami mendengar firman ini, ada satu tekad yang baru, ada satu kerinduan yang baru Tuhan, dan kami bisa lebih mengasihi Tuhan. Dan kami usirkan segala roh jahat, iblis penipu yang mengganggu kami mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, roh apatis kami usir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tetap percaya pada firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk tetap memegang janji-Mu Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Dimanapun saudara bisa duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur kemarin hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah ada di sorga. Ya, itu sekedar kita memperingatinya saja. Dan kita bersyukur Tuhan naik ke sorga sehingga Dia bisa menyediakan tempat bagi kita. Sehingga sebetulnya apapun yang terjadi di dunia ini, sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut lagi. Sebab kita tahu ada tempat kita yang jauh lebih indah daripada di dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dan juga kita bersyukur dengan kenaikannya ke sorga, Dia menjanjikan Roh Kudus, di mana Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Itu diucapkan Tuhan, diucapkan Yesus kepada murid-muridnya, Dia akan memberikan penolong bagi kita. Memang betul di akhir zaman ini yang paling kita perlukan pada saat ini adalah penolong yang lebih luar biasa, yang lebih kuat dari kita, yang mampu menolong kita menghadapi segala tantangan. Lalu juga Roh Kudus adalah penghibur. Saudara melihat, kita bisa melihat di akhir zaman ini kita sangat butuh penghiburan yang sesungguhnya. Ada begitu banyak duka cita, ada begitu banyak hal yang buruk terjadi di sekitar kita. Kita betul-betul butuh penghiburan, bukan penghiburan manusia, tapi penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus. Amin. Sehingga datang damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, kata Yesus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan. Untuk kita bisa, ini sebetulnya sambungan dari seperti 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, yaitu bagaimana kita harus senantiasa memandang Yesus, mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Jangan andalkan kekuatan kita, terlebih pada saat sekarang ini saudaraku. Mari kita lebih banyak kita mengandalkan Tuhan, lebih banyak kita bersandar, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Dimanapun saudara pasti sudah menyiapkan Alkitab saudara supaya kita bisa belajar firman Tuhan pada hari ini. Mungkin saudara ada di rumah, ya, jemaat Tuhan GKI Pontianak atau juga jemaat Tuhan dari GKI yang lain juga mungkin bergabung. Ada GKI cabang Facebook, ada GKI cabang Instagram. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mungkin GKI cabang YouTube kita belum buka ya, tapi kita akan bikin channelnya supaya saudara bisa subscribe dan bisa kita live dari sana, karena syaratnya harus minimal 1000 subscriber ya. Jadi nanti kita buat, ya, kita mohon supaya saudara bisa subscribe. Ya, jangan lupa like. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita masuk pada firman Tuhan Markus 4 ayat 35 sampai 41.
Markus 4 ayat 35 sampai 41. Puji Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara. Saudara lihat di Alkitab saudara. Kalau saudara bisa ikuti, saudara ikuti. Saya bacakan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Ini kisah sering kita baca mungkin bagi kita yang sering mendengarkan firman Tuhan atau membaca schedule kita. Ini sudah sering kita dengar, ya sudah sering kita baca. Tapi hari ini kita percaya ada satu berkat yang baru bagi kita. Amin. Kisah ini mungkin sudah sangat familiar bagi kita. Kita bisa belajar banyak dari kisah ini. Terlebih pada saat keadaan sekarang ini, di mana banyak keputusasaan, kebingungan, keraguan, ketakutan, banyak kabar-kabar buruk di sekitar kita. Sebagai manusia, terkadang kita orang percaya, tapi sebagai manusia yang masih hidup dalam tubuh dunia ini, tubuh yang terbuat dari dunia ini, saudaraku. Kadang kita ketakutan, kadang kita bingung juga. Kadang bukan tentang kita, kadang kita berpikir tentang orang tua kita, tentang anak kita, terlebih yang belum terima Yesus. Kadang kita was-was juga, bagaimana ini. Tapi biarlah pada saat seperti itu, bukannya kita semakin takut, tapi justru kita semakin banyak berdoa. Amin. Semakin banyak memuji, menyembah Tuhan, semakin banyak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, lalu kita lihat dari firman Tuhan ini, posisi mereka tidak salah, sama seperti kita. Mungkin posisi kita tidak salah. Ya, kalau tadi memang kita melakukan dosa, lalu banyak akibatnya, itu memang begitulah, karena memang upah dosa selalu ada. Tapi ini posisinya mungkin kita ini sungguh-sungguh. Ya, kita beribadah online ini bukan untuk gaya-gayaan, saudaraku. Ini bentuk kesungguhan kita. Walaupun kita dilarang berkumpul, kita tetap beribadah. Kita tidak mencoba untuk menjauhkan diri dari ibadah. Kita tetap beribadah. Kita berusaha. Saya tahu banyak hamba-hamba Tuhan. Saya melihat, menonton. Saya berdoa, Tuhan, tolonglah semuanya. Karena begitu sulit mempersiapkannya, saudaraku. Belum lagi masalah kuota, belum lagi masalah sinyal, belum lagi banyak. Tapi kita berdoa, biarlah ini juga mendatangkan kebaikan. Amin. Ini bukan, kita nggak di posisi yang salah, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan mungkin saat ini kita saat yang sedang dekat-dekatnya dengan Tuhan. Tapi ternyata keadaan seperti ini, ya, sehingga sama seperti murid-murid, dia nanya sama Tuhan, "Aku baik-baik Tuhan, aku lurus di jalanku. Aku sedang banyak bersekutu denganmu. Aku lagi puasa Tuhan. Aku lagi kembali kepada kasih yang mula-mula." Lalu mulai muncul pertanyaan, kok kena seperti ini? Lalu ada di belakangnya, peduli rupanya kau Tuhan. Apakah sebetulnya Tuhan peduli sama aku? Dengan keadaan, aku udah berdoa, aku udah puasa, aku udah baca firman, baca schedule, aku sudah mulai menginjil, sudah mulai bergerak. Tapi kok tiba-tiba efek dari semua ini kena ke aku dan keluargaku, kena ke ekonomiku, ke masa depanku. Ya. Lalu mulai muncul pertanyaan, apakah sebenarnya kau peduli Tuhan? Sama seperti murid-murid. Ya, sebelum kita lebih jauh dari kisah ini, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ini tadi kan Markus 4 ayat yang terakhir. Tapi kalau kita mau kembali ke belakang, kita belajar mulai dari pasal yang ketiga sampai pasal yang keempat ini, 3 dan 4. Nanti saudara bisa baca di tempat saudara masing-masing karena begitu panjang. Kalau kita mau lihat dari atas, di mana Yesus ini, mulai dari pasal 3 akan kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan banyak orang, saudara bisa lihat baca kepala dari itu judul dari ayat-ayatnya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ini Yesus memilih mereka langsung loh. Ini audisinya Yesus, standar Yesus, ya. Memanggil 12 rasul, Yesus melawan iblis, orang membandingkan Yesus dengan Beelzebul. Yesus menyatakan, "Aku jauh dari itu semua, dari setan-setan, tidak tandinganku itu." Lalu Yesus menceritakan bagaimana orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah saudaranya, lebih jelas lagi.
Kemudian dia menceritakan lagi beberapa perumpamaan seperti seorang penabur mengenai mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian lagi tentang pelita dan ukuran, tentang benih yang tumbuh, semua tentang kerajaan sorga. Banyak. Kalau kita lihat ini Yesus mengajari mereka bukan hanya teori, tapi Yesus mengajari mereka praktek. Bahkan Yesus menunjukkan di hadapan, begini loh menyembuhkan orang, begini loh membangkitkan orang, begini loh mengusir setan. Lalu Yesus menyatakan, Beelzebul bukan tandinganku, itu iblis kecil. Lalu Yesus lagi menunjukkan, kalau kamu dengar firman Tuhan, dia harus bertumbuh seperti penabur datang. Hatinya bagaimana? Keraskah? Atau berdurikah? Atau berbatukah? Atau tanah yang subur? Begitu, jelas. Ya, bayangkan Tuhan Yesus langsung mengajar mereka training dasar rohani Kristen. Luar biasa, haleluya. Saya pikir ini sudah luar biasa. Makanya Yesus banyak mengajar mereka melakukan mukjizat. Itu kalau kita mau lihat di pasal 3 dan pasal 4. Sangat lengkap mulai dari teori dan praktek, bahkan pengalaman langsung yang diberikan pada muridnya. Lalu Yesus memilih 12 orang. Kalau kita baca di Injil yang lain, ya, selain Markus maksudnya, Yesus sebelum memilih mereka, itu Yesus doa semalaman. Yesus nggak asal pilih, Yesus itu doa semalaman, berdoa semalam-malaman. Lalu Yesus turun dan memilih 12 orang yang dianggapnya layak. Wah, kualifikasinya jelas, Yesus. Ya. Dan ini menunjukkan kalau Yesus itu serius dalam hal ini. Amin. Ya, Yesus menunjukkan kepada muridnya. Lalu tibalah di ayat 35 tadi. Yesus tadi berkata, firman ini tadi berkata, pada hari itu waktu sudah petang, sudah mulai sore, ya, sudah mulai sore, Yesus berkata kepada muridnya, apa katanya? Mari kita bertolak ke seberang. Sudah sore, harusnya mereka sudah mulai istirahat, tapi Yesus kembali mengajak mereka untuk melayani. Dia bilang apa? Mari kita bertolak ke seberang. Adakah di sini dituliskan tadi murid-murid menolaknya? Tidak. Justru murid-muridnya, mereka meninggalkan banyak orang lalu bertolak. Ayat ke-36, membawa Yesus beserta dengan mereka. Lihat, murid-muridnya ini patuh dan bawa Yesus beserta dengan mereka. Dan selanjutnya, di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi banyak yang mengikut Yesus. Bukan hanya satu kapal ini, bukan hanya satu perahu ini, tapi banyak perahu lain. Lalu waktu Yesus bilang, ayo kita berangkat, murid-murid gak bilang capek Tuhan, sudah praktek, sudah belajar, sudah menginjil, gak bisa kita istirahat dulu Tuhan. Baru siap KKR, yang mau istirahatlah kita. Tapi Yesus bilang tidak, kita menyeberang. Lalu mereka menyeberang, murid-murid ini patuh. Kembali saya katakan tadi ke awal, banyak kita ini patuh. Saudaraku, hanya untuk mengklirkan, kalau memang hal yang buruk terjadi dalam hidup kita karena dosa kita, ini tidak bisa kita saling menghakimi. Kalau kita menyadari dosa kita, kalau memang itu karena kesalahan kita, ya cukup kita bertobat. Mohon ampun, kita mohon darah Yesus menyucikan kita, lalu kita terima kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Amin. Lalu selanjutnya, kalau saudara sudah seperti murid-murid, ya banyak berkorban, sudah begitu capek, tapi Tuhan tuh suruh tetap melayani. Mereka patuh pada perintah Tuhan, nggak ada yang menolak, saudaraku. Ya, dalam hal ini juga kita melihat bagaimana kita sebagai anak Tuhan kerap kali patuh pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus bilang memberi, kita memberi. Tuhan Yesus bilang mengasihi, kita mengasihi. Tuhan Yesus bilang mengampuni musuh kita ampuni. Tuhan Yesus bilang lupakan semua yang lalu, sekarang berlari-lari pada panggilan surga, kita lakukan. Sudah lurus seperti murid-murid ini. Ya, kadang kita mengorbankan banyak hal. Saya cerita dengan banyak anak-anak Tuhan. Mereka bercerita bagaimana mereka datang pada Tuhan, bergabung dengan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Banyak yang diusir, dikucilkan dari keluarga, banyak yang difitnah, tapi mereka tidak mundur. Mereka tetap mengikut Tuhan sampai kebenaran mereka dinyatakan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak main-main mengikut Tuhan ini. Haleluya. Terlalu buang-buang waktu rasanya kalau kita mengikut Tuhan ini bermain-main, saudara. Ya, tapi sekarang kita sungguh-sungguh sama seperti murid-murid, mereka betul-betul mempertaruhkan hidupnya, banyak hal dalam hidupnya, masa depan mereka yang 12 ini. Ya, ada pemungut cukai meninggalkan penghasilannya yang begitu besar untuk mengikut Yesus. Ya, ada para nelayan yang meninggalkan penghasilannya untuk mengikut Yesus. Kita tidak usah cerita satu dan yang lain. Saudara pun tahu banyak saudara yang banyak meninggalkan hal yang baik, yang menurut dunia ini sangat baik, dan saudara memilih untuk mengikut Yesus, di mana jalan itu penuh dengan tantangan. Ya, sama seperti murid-murid. Sudah sore, ngapain lagi naik perahu? Itu bisa bahaya. Ya, tapi mereka bilang kami patuh, dan luar biasanya mereka membawa Yesus di perahu mereka. Kita setiap hari membawa Yesus dalam hidup kita. Kita taruh dalam hati kita, kita selalu
Ya, bahkan kalau orang-orang Kristen ya, latahnya pun latah dalam nama Yesus. Haleluya. Lagi masak kena minyak goreng, darah Yesus ya. Selalu bawa nama Yesus ya. Masak saudaraku terbang minyaknya, darah Yesus. Ya, kita pikir kenapa? Rupanya ya keciprat minyak. Kenapa? Karena sudah Yesus, semuanya Yesus. Mobilnya penuh dengan stiker tentang nama Yesus ya. Tuhan Yesus datang, mobilnya terangkat ya. Karena banyaknya nama Yesus di mobil itu. Puji Tuhan. Ya, kita selalu tanda-tanda itu enggak kurang. Kemana-mana kita selalu cerita firman ya, enggak kurang. Tapi sama seperti murid, mereka bawa Yesus dalam perahu mereka. Namun ada hal yang mulai terjadi. Ya. Mulai terjadi, apa katanya tadi? Mulai mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ayat 37. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya. Namun hal yang janggal terjadi. Orang-orang yang mengikut, yang saya katakan tadi, mengikut dan mematuhi Yesus, tiba-tiba dihantam badai taufan dan ombak yang begitu kuat. Kembali, kalau memang karena dosa dan kesalahan kita dihantam ombak dan badai, mari kita bertobat. Haleluya. Ini bukan urusan satu dengan yang lain. Ini urusan kita dengan diri kita. Kalau kita tahu masih banyak yang perlu dibereskan, mari kita bereskan. Tapi kalau seperti ini, lurus-lurusnya mengikut Tuhan, sungguh-sungguhnya mengikut Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan, tapi tiba-tiba ada badai. Wah, ya, murid-murid mulai kewalahan. Tapi kita lihat Yesus. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ini nanti kita lanjutkan. Sedangkan murid-muridnya berjuang melawan ombak, Yesus tidur di buritan dalam sebuah tilam. Ya, mungkin karena dalam tubuhnya sebagai manusia dia kelelahan juga ya. Dan dia beristirahat. Atau mungkin yang satu lagi perlu kita catat, sebagian dari murid Tuhan Yesus ini adalah nelayan. Mereka ini punya profesi sebelumnya adalah nelayan. Jadi badai taufan itu adalah makanan mereka sehari-hari. Jadi bagi mereka ini kecil, mungkin mereka bilang, biarkan guru-guru lagi capek, sudah ngajar dia. Sudah diajarinya kita tadi. Baik hati mereka, saudaraku. Ya, sudah dikasihnya kita banyak hal, sudah ditunjukkannya cara menyembuhkan. Sekarang biarkan dia istirahat. Dikasihnya pula tilam sama Tuhan Yesus. Haleluya. Dikasihnya tilam, istirahatlah Yesus di situ. Lalu Yesus tidur di samping buritan itu. Murid-muridnya sibuk dengan urusan. Gampanglah ini, udah pernah kok badai dulu ini, kata Petrus. Ya, Yakobus bilang, iya ini pernah kita ini pernah. Tapi ternyata badai dan taufan kali ini beda dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Saudara yang dikasih Tuhan, badai dan taufan yang sedang kita hadapi pada saat ini berbeda dengan badai dan taufan yang pernah kita hadapi sebelumnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka mulai kewalahan menghadapi ombak, badai dan taufan dan lain sebagainya. Tapi mereka biarkan, salahnya di sini, mereka biarkan Yesus tertidur. Yesus beristirahat. Yesus tidak ikut campur tangan. Mereka mungkin berpikir, Yesus kan bukan nelayan. Yesus itu kan anak tukang kayu, dia nggak ngerti soal perairan. Biarkan dia istirahat. Dia mungkin kerjaannya hanya menyembuhkan. Dia itu hanya memulihkan. Kalau untuk ya badai taufan seperti ini urusan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sering mendengar dalam khotbah-khotbah hamba Tuhan, selama kita masih turun tangan, Yesus angkat tangan. Haleluya. Selama kita pikir kita masih mampu, Yesus tidak akan memaksa kita, saudaraku. Ya, selama kita masih membela diri kita dengan keadaan kita, maka Tuhan nggak bisa campur tangan. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, lalu kena dalam hati kita, tapi kita bela diri kita. Tapi kan begini Tuhan. Tapi kan kau tahu Tuhan. Tapi kan kau tahu. Lalu kita konseling dengan hamba-hamba Tuhan, kita cerita dengan anak-anak Tuhan. Lalu mereka mengoreksi kita melalui firman. Lalu kita bilang, tapi kan ngerti. Tuhan itu pun ngertinya. Tuhan itu pun tahunya. Tuhan itu pun, gimana namanya, Yesus penuh kasih, tahunya Tuhan. Selama kita masih membela diri kita, selama kita masih mengandalkan kekuatan kita, Tuhan tidak bisa campur tangan dalam hidup kita. Tapi begitu tiba waktunya, murid-murid sudah mulai kewalahan. Mereka berusaha banyak hal sesuai dengan keahlian mereka. Mereka ahli, saudaraku. Namun kelihatannya tidak berhasil sama sekali. Justru kapal semakin dipenuhi dengan air. Ini sudah di luar kemampuan mereka. Saya mengingat pertama virus corona datang ke dunia, muncul di dunia. Saya lihat, gak usah untuk bangsa lain, negara kita banyak yang mengejek-ngejeknya.
Dia bilang, nggak mungkin masuk Indonesia lah. Kita gini-gini, kita sudah biasa. Mungkin virus lucu-lucuan, saudaraku. Mungkin virusnya takut ke Indonesia. Orang Indonesia kan biasa, begini begitu, lucu. Orang mengolok-olok dalam bahasa Pontianaknya. Orang mengolok-olok tuh, nggak ada. Makin lama makin dekat. Kena 1-2 orang, itu 1-2 orangnya. Kena 100 orang, cuma 100. Lama-lama semuanya ketakutan sekarang. Saudara yang dikasih Tuhan, pada awalnya semua masih mengandalkan kekuatannya. Tapi sekarang saya melihat semuanya sudah mulai kewalahan. Sama seperti murid-murid. Ya, sama seperti murid-murid. Bahkan saya bersyukur pemerintah kita pun sudah mulai mengandalkan Tuhan. Ya, kemarin saya lihat di Twitternya Kementerian Agama. Kalau selama ini yang diposting, ya apa katanya? Selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya mungkin bagi kita orang Kristen nggak masalah. Tapi saya sangat bersyukur kemarin saya baca, kalau tidak salah isinya dia bilang selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan di bawahnya dituliskan, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Wah, saya merinding ketika saya baca, Tuhan, belum pernah kami dapat seperti ini. Dia bilang apa? Yesus berkata jangan takut. Wah, itu satu pernyataan yang jelas, saudara. Lalu saya ambil itu gambar, saya taruh di Instagram saya bilang terima kasih Tuhan, Engkau lihat bangsa kami sudah mulai merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Ya, sebagai orang yang percaya pada Yesus, memang betul kata firman Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Ya, dari sini kita akan lihat bangsa kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Semua akan mengenal siapa itu Yesus. Amin. Ya, pada akhirnya saudaraku kita lihat tadi bagaimana murid-murid putus asa. Para nelayan yang ahli ini putus asa. Ya, orang-orang hebat putus asa, saudara. Orang yang masih membela dirinya tadi mulai putus asa. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya tadi mulai bingung. Mereka datang pada Yesus. Mereka lihat Yesus sedang tidur. Ya, memang Tuhan Yesus sedang menunjukkan bagaimana orang yang hidup di tengah badai. Orang yang percaya pada Yesus harus seperti Yesus. Amin. Ya, kalau kita harus sama seperti Yesus, lihat bagaimana Yesus menghadapi badai. Dia bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Karena damai sejahtera yang ada padanya beda daripada damai sejahtera yang ada di dunia ini. Kita berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang percaya pada Yesus, walaupun banyak tantangan, saudara masih bisa beristirahat, saudara masih bisa fokus, saudara masih bisa tenang, supaya saudara bisa berdoa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, mereka datang pada Yesus, dia tanya Yesus. Ini adalah satu puncak kekesalan, saudaraku. Dengan penuh putus asa, satu teriakan yang putus asa dan kesal. Kenapa kesal? Karena dia lihat kami sibuk, Yesus tidur. Ya ada saudara yang ibu-ibu pasti tahu ya. Saudara sibuk membersihkan rumah, tapi anak saudara tidur santai semua. Pasti saudara bilang, aduh. Ya, ini ibu saya. Haleluya, saudara. Kalau ibu saya dulu, saya nonton pulang sekolah, saya nonton dia sibuk bersihkan sana sini. Wah, ngamuk dia, saudaraku ya. Ya, ngamuk dia. Dia bilang apa? Bersihkan dulu semua, ganti dulu bajumu, makan kau dulu. Kira-kira seperti itulah murid ini. Kami sibuk Tuhan, kami capek Tuhan. Kami sudah lakukan semua yang kau suruh, nyebrang, kau bilang nyebrang. Naik kapal, capek ini Tuhan. Melayani, kau bilang melayani Tuhan. Berkorban, kau bilang habis Tuhan Yesus. Kadang begitu aku kasih korbanku, aku bingung mau makan apa lagi Tuhan. Tapi engkau diam, kau gak ngapa-ngapain. Makanya mereka dengan kesal dan sudah tidak tahu sopan santun lagi. Bahkan ini teriakan yang putus asa. Dan saya percaya ini mewakili banyak hati orang di akhir zaman ini. Yang percaya pada Yesus berkata apa? Guru, pedulikah engkau kalau kita ini binasa? Apa kau peduli kita ini binasa? Mungkin dalam hati kita bertanya, Tuhan, pedulinya kau? Sudah banyak yang meninggal Tuhan. Mana Yesus? Mana kami sudah lewat di Paskah? Peduli Tuhan. Udah 2 bulan kami begini Tuhan. 2 bulan lebih Tuhan. Di mana pertolonganmu? Satu pernyataan yang sangat kesal, sangat putus asa. Ya, ini banyak mewakili perasaan kita. Ya, yang mungkin saudara sudah berjuang habis-habisan mengikut Tuhan. Lalu awalnya kita berpikir gak mungkin kena ke kami, gak mungkin kena. Memang saudaraku, kita berdoa dan kita percaya tidak ada kita kena virus itu. Tapi efeknya semua orang kena. Ya, tidak ada yang tidak kena, semua kena. Mau dia pengikut Yesus yang sungguh atau yang tidak kenal Yesus sama sekali, semua kena, saudara. Ya, ini justru datang kepada orang yang selama ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka dia tanya, Tuhan, apakah engkau peduli kalau kita ini binasa Tuhan? Di mana pertolonganmu? Minimal kau seperti kata Naaman.
Minimal kau goyang-goyang tanganmu di depan kami supaya kami tenanglah. Minimal kau motivasilah kami. Ini enggak, kau tidur. Kau enggak ngomong apa-apa Tuhan, kami mau tenggelam. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini kalau kita pakai perasaan mengikut Tuhan, memang seperti itu. 2 minggu yang lalu Bapak Gembala mengatakan, Petrus, waktu Yesus menyuruh dia lompat ke air dan kau jalan, ya, dia berjalan, saudaraku, dia percaya. Enggak ada manusia yang pernah jalan di atas air, ya, kecuali Petrus. Ya, lalu dia lompat dan dia jalan. Selama dia masih memandang Yesus, dia masih jalan di atas air. Tapi dalam Matius 14 ayat 30 berkata, Matius 14 ayat 30 berkata, ketika dirasanya badai dan tofan itu, ombak itu, lalu dia mulai tenggelam, kehilangan percaya. Ya, Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, mulai ada perasaan takut. Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kapan dia mulai tenggelam? Ketika dia mainkan perasaannya. Mengikut Tuhan ini nggak bisa pakai perasaan-perasaan. Mengikut Tuhan adalah iman. Amin. Makanya Petrus masih berjalan di atas air selama dia pandang Yesus. Memang nggak logika, makanya firman Tuhan jangan pakai logika-logika manusia. Dia suruh jalan di atas air. Petrus bisa selama matanya masih tertuju pada Yesus. Tapi ketika dirasanya angin itu, dimulai dirasanya angin itu, dirasanya kegelapan mulai datang di sekitarnya, mulai dia takut dan mulai tenggelam. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita pakai perasaan-perasaan dunia ini mengikut Tuhan, maka akan keluar dari mulut kita perkataan seperti murid ini. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mati aja kita Tuhan. Kira-kira begitu ya. Tenggelam aja kita Tuhan. Enggak apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini mewakili banyak orang. Ada 2 hal yang di sini yang dapat kita lihat. Satu hal yang baik dan satu hal yang kurang atau tidak baik sama sekali. Ya. Kalau kita lihat, ya. Yang pertama, apa itu yang baik? Ya. Yang baik karena mereka tidak tetap mengandalkan kekuatan dan kemampuan dan kepintaran mereka. Namun di dalam keputusasaan mereka, mereka berlari kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, saudaraku. Ya, mereka tidak tetap mengayuh, tidak tetap mengandalkan mana arah angin, bagaimana dulu kita buat Petrus, bagaimana dulu kita buat. Enggak. Sekarang mereka betul-betul putus asa, namun mereka putus asa dan tidak mengambil jalan yang salah. Jalan mereka benar, yaitu mereka berlari pada Yesus. Ya, Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari semua dan mereka menjadi selamat. Saudaraku. Ketika kita berlari pada Yesus, maka kita pasti selamat. Amin. Mari pastikan kemana saudara berlari di akhir zaman ini. Jangan lagi andalkan kekuatan, saudaraku. Ya, saya mendengar kesaksian dari orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan para dokter, saudara tahu dokter ahli, ya, yang tahu semuanya. Mereka pegang itu pasien, mereka rawat itu pasien sambil berkata kepada ibu atau bapak, dia bilang, berdoa ya Pak, berdoa ya Bu, panggil nama Tuhannya ya Pak, panggil nama Tuhannya ya Bu. Saudara yang dikasih Tuhan, semua kita betul-betul harus berlari kepada Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada pelarian yang lain, saudaraku. Tidak ada jaminan di dunia ini. Ya, ini mengingatkan kita, saya terutama mengingatkan saya tentang 2 orang yang memiliki kisah yang luar biasa. Yang pertama namanya Daud. Saudara semua tahu Raja Daud. Dalam 1 Samuel 30 ayat 4 sampai 6. Ini dikisahkan ketika Daud sedang dalam pelarian dan mulai bergabung dengan orang Filistin, tapi orang Filistin menolak untuk bertempur bersama dengan dia. Lalu dia mengusir Daud dan Daud pulang ke perkemahannya. Namun apa yang dia temukan di perkemahan? Yang dia temukan anak, istri dan seluruh keluarga dari tentaranya dibawa oleh orang Amalek. Semua diserbu oleh orang Amalek dalam keadaan yang sangat lemah. Lalu Daud menangis. Daud sangat stres melihat keadaan itu. Lalu Daud mulai terjepit karena orang-orang yang mengikut dia mulai mau melempari dia dengan batu. Sudah lihat keadaannya sangat terjepit. 1 Samuel 30 ayat 4 sampai 6. Lalu menangislah Daud. Daud ini raja yang gagah perkasa, tapi dia menangis karena memang sangat terdesak. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Mereka menangis dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sama seperti saudara. Tidak kuat lagi menangis, kita perlu berseru, kita perlu berdoa kepada Tuhan.
Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud, ayat 3, ayat 6, di sini poinnya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Apa yang Daud ambil? Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Ketika kita sedang bersedih, menangis, terjepit oleh keadaan di sekitar kita, mungkin bukan hanya soal virus ini saja, saudaraku. Banyak persoalan di dunia ini. Kita terjepit, bingung, tertekan. Kita sudah bingung apa yang harus kulakukan, Tuhan. Kita menangis, bahkan ada yang tidak kuat lagi menangis seperti Daud. Tapi di tengah-tengah tangisannya, di tengah-tengah keputusasaannya, Daud menguatkan kepercayaannya. Mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kepercayaan kepada Tuhan Allah. Daud berlari kepada Tuhan. Tuhan yang mengangkatkan dia dari yang bukan siapa-siapa menjadi raja. Tuhan yang mengangkatkan Daud mengalahkan Goliat yang mustahil itu. Sekarang dia berlari kepada Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan tolong aku. Dan saudara tahu cerita ini berakhir dengan manis. Daud memenjara kembali dan memenangkan peperangan. Singkat cerita yang kedua lagi, ada Raja Josafat. Saudara tahu Raja Josafat, 2 Tawari 20 ayat 1-3. Raja Josafat ini raja yang baik-baik, saudaraku. Raja yang baik, raja yang mengasihi Tuhan, berbeda dengan raja-raja yang lain. Tapi suatu saat kerajaannya diserbu oleh 3 negara, 3 bangsa, Amon, Moab, dan Meunim, datang menyerbu. Dan sudah dekat, sudah di En-Gedi, kira-kira sekitar 11-13 km lagi, sudah mau sampai di Yehuda. Dia ini hanya raja satu suku, yaitu Yehuda. Dia mulai bingung. Ayat 1 dia berkata, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Josafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Josafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3 berkata, Josafat menjadi takut. Ini anak Tuhan, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita juga ketika datang persoalan kita takut. Awalnya kita takut. Sebagai manusia, semua orang pasti pernah takut. Lalu di awal takut, tapi Josafat tidak tinggal dalam ketakutannya. Kita tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, mencari Tuhan dan merendahkan diri. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti Josafat ini, murid-murid tadi juga mencari Tuhan. Mereka lari ke buritan. Dia lihat Yesus di sana. Dia bangunkan Yesus, tolong kami Tuhan, tolong kami. Pertanyaannya, saudaraku, masihkah kita berseru pada pertolongan Tuhan? Dimanapun saudara, baik yang bergabung melalui Facebook dan Instagram, saudaraku, saya berdoa, kita berdoa supaya sama-sama yang pertama kita cari dalam segala pergumulan kita adalah Tuhan. Ingatkan kiri kanan kita. Pada saat ini dimanapun saudara berada, kalau saudara menonton dengan saudara-saudara kita, katakan di dalam kesesakan dan ketakutan, cari Tuhan. Amin. Bukan cari yang lain, saudaraku. Ya, dialah tempat pelarian kita. Dialah tempat persembunyian kita. Ya, Raja Daud dan Raja Josafat mengambil keputusan itu. Saudara tahu kalau raja, dari dialah keputusan. Tapi para pengambil keputusan ini pun sudah putus asa. Maka mereka cari Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mari cari Tuhan. Maka yang pertama ini baik, karena murid-murid melakukan hal yang benar. Ya, ini pelajaran bagi kita. Bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun hendaknya kita tahu kepada siapa kita berlari. Bukan lagi mengandalkan kekuatan dan kecakapan kita yang sebenarnya terbatas. Melainkan kepada Tuhan Yesus yang mampu menolong kita dengan caranya yang ajaib dan tidak terbatas. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara baca kisah Daud menyerang dengan luar biasa. Dan tidak ada dari bangsanya yang dibunuh, yang dilukai, saudaraku. Dia menang. Kalau saudara lihat Raja Josafat, dia memenangkan pertempuran dengan pujian dan penyembahan. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Gak sama dengan kepintaran kita. Kata Tuhan, pikiranku jauh di atas pikiranmu, rancanganmu sejauh langit dari bumi dengan rancanganku, kata Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari andalkan Tuhan. Yang kedua, dengan cepat, ada yang tidak baik di sini. Sikap hati mereka terlihat dari ucapan mereka. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Bagaimana mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak peduli akan keadaan mereka. Mungkin mereka kesal karena mereka sudah berusaha mengikuti semua kehendak Tuhan. Ya, seperti kita tadi, sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sudah ikut training dasar, kata Pak Pendeta, aku ikut. TP, kata Pak Pendeta, aku ikut. Ya, tinggal TPN aku belum ikut, karena belum ada jodohnya, haleluya. Aku ikut semuanya. Itu pun kalau mau menikah di GKI 6 bulan untuk bisa di training, aku ikut.
Walaupun orang tua aku sudah mendesak menikah, aku bilang harus TPN dulu. Aku ikut. Apalagi mau bapak suruh menginjil, saya siap. Buka KKS, aku buka 3 Pak Pendeta. Ya, biar cepat aku TPN. Haleluya. Dengan semangat, nggak ada masalah sama dia, nggak ada masalah dengan kita. Saya melihat orang-orang yang berjuang seperti itu, saudaraku ya. Ya, tapi kalau kita lihat semua sudah dilakukan, menyeberang kata Tuhan, menyeberang. Tapi sekarang dia lihat kok ada masalah, padahal aku serius. Ya, mungkin mereka kesal karena mereka sudah berusaha mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka. Mematuhi perintahnya dan berusaha hidup lurus sesuai arahan Tuhan. Namun mengapa masih ada lagi masalah persoalan seperti ini? Dan bahkan Yesus seolah mendiamkannya. Sangat ironis sebab bagaimana tadi kita sudah lihat ayat-ayat sebelumnya ya. Ini yang menjadi salah di sini apa? Kita lihat ayat-ayat sebelumnya tadi, pasal 3. Kita lihat bagaimana Yesus mengajari mereka, Yesus menuntun mereka, Yesus. Tapi kenapa pada saat ujian datang mereka nggak lulus? Ini masalahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kenaikan level yang menentukan itu bukan pelajaran yang kita dapat, bukan. Tapi apa yang kita tunjukkan pada saat ujian, itulah penentunya. Makanya saya sebetulnya kurang setuju kalau UN dihapuskan, ya. Karena bagaimana kualifikasinya? Ya, tapi ya bagaimana kalau pemerintah kita patuh, ya. Ya mungkin beda dia dibuat caranya, harus dengan ujian. Karena belum tentu semuanya bisa menangkap pelajaran. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti murid-murid, sudah diajari menyembuhkan banyak mujizat, tapi di sini mereka lupa sama semua itu. Yang mereka lihat, apa kau peduli Tuhan? Gak peduli kau Tuhan, kita tenggelam. Ya, ini terlihat bagaimana tadi, walaupun di pasal Markus 4 ayat yang pertama tadi dituliskan, bagaimana Yesus mengajari tentang seorang penabur, ya, tentang firman yang jatuh di tanah subur, tanah berbatu, tanah berduri, dan di pinggir jalan. Yesus ajari kepada mereka. Tapi ternyata mereka lupa akan firman Tuhan itu. Ya, nggak ada firman yang bertumbuh, berurat dan berakar di hati mereka, melainkan tetap memakai pikiran manusia yang kerap kali dalam masalah kita sering menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat sekarang ini yang harus keluar seharusnya adalah praktek firman Tuhan yang kita dengar. Sudah banyak firman yang kita dengar, sudah banyak mujizat yang kita saksikan. Sudah banyak hal yang tidak mungkin, bahkan berani kita berkata kita hidup sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi ketika ada persoalan seperti ini, seharusnya kita mulai berpikir kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong. Yesusku tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, dia tetap sama. Kalau dulu pun aku hampir mati di rumah sakit, dibangkitkan Tuhan kembali. Sekarang pun aku pasti hidup. Kalau dulu pun keluargaku hampir berpisah, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Kalau dulu pun Tuhan yang memulihkan keadaan hidupku, sekarang pun Tuhan pasti ubahkan aku. Kalau dulu pun aku yang miskin tidak punya apa-apa, tetap dilindungi Tuhan, tetap dipelihara Tuhan, sekarang pun pasti dipelihara Tuhan. Masihkah itu dalam hati kita? Atau langsung kita berkata, enggak pedulikah kau Tuhan? Ini yang salah dari murid-murid. Ya, saudara, yang pertama, mari kita ingatkan diri kita akan firman Tuhan. Tidak mungkin kita menguatkan orang lain tanpa kita menguatkan diri kita sendiri. Dan yang paling tahu tentang dirinya sendiri adalah kita. Mari kuatkan hati kita. Ingat kembali firman Tuhan yang saudara pelajari. Hidupi kembali. Jangan hanya sekedar dengar, saudaraku. Biarkan itu bertumbuh, berurat, berakar di hati kita. Amin. Ya, saya kadang kagum dengan hamba-hamba Tuhan. Saya belajar dari 2 hamba Tuhan secara langsung, yaitu bapak saya dan bapak mertua saya. Ya, saya melihat bagaimana mereka sangat tenang menghadapi persoalan. Saya nggak bisa seperti itu, belum bisa, saudara. Saya melihat seolah-olah nggak ada masalah. Tapi ketika kita cerita, sharing, ternyata masalah kita bukan apa-apa dibanding persoalan yang mereka ada. Mereka tenang. Ya, lalu kita tanya, kenapa begitu Pak? Kok bisa Bapak tenang? Kan Tuhan yang pelihara. Serahkan saja sama Tuhan. Ya, haleluya, saudaraku. Kita kadang sudah berapi-api, Bapak lihat aku hancur Pak begini. Serahkan sama Yesus. Haleluya. Karena memang itu jawabannya. Ya, bahkan kalau dulu saya sering bicara persoalan dengan ayah saya, Pak begini. Satu cuma dia tanya, bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan? Saya bilang ya memang kurang belakangan ini Pak. Sudah, itu masalahnya. Tapi aku sakit hati dibuatnya. Oh, bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan? Memang kurang Pak, karena sibuk belakangan ini. Bukan masalah orang menyakitin aku, tapi hatimu belum beres dengan Tuhan. Betul, di situ jawabannya.
Dan jangan lagi membela diri ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Amin. Jangan ambil pembelaan, tapi. Rendahkan hati, saudaraku. Sama seperti murid ini. Ya, mereka lupa sama firman Tuhan. Kalau kita lupa akan firman Tuhan pada saat seperti sekarang ini, semangat kita akan hilang. Ucapan kita jadi kalah. Kemudian kita akan buta dan kehilangan banyak pengertian, saudara. Saudara tahu ada di sini hal yang lucu. Mereka bilang seperti ini, tidak pedulikah kalau kita tenggelam Tuhan? Mereka lupa, Yesus ada di kapal mereka. Dan Yesus ini nggak bisa tenggelam, saudaraku. Haleluya. Kalau kapal itu tenggelam, berarti Yesus tenggelam. Bukan masalah. Padahal Yesus tidak bisa tenggelam. Yesus nggak bisa tenggelam. Dia itu pelampung kita di tengah-tengah ombak badai sekalipun ada Yesus. Ingat itu, tapi karena ketakutan lupa akan firman Tuhan, membutakan mereka. Mereka lupa ini Yesus yang penuh mujizat. Mereka lupa, jangan sampai kita lupa Yesus itu pernah menyembuhkan kita, saudaraku. Yesus itu pernah menolong keluarga kita. Yesus itu pernah menyelamatkan kita sepersekian detik sebelum kecelakaan itu datang pada kita. Siapa yang menolong? Yesus. Kalau dulu dia tolong, sekarang pun dia tolong. Bahkan kalau lebih jauh dengan berani saya berkata, kalaupun kita harus mati, jaminan kita sudah ada. Oh, sorga yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen harusnya tidak takut lagi. Karena begitu dia tutup mata, kita buka mata, kita bukan lagi ada di dunia, kita sudah ada di sorga. Ya, makanya Paulus dengan berani berkata, kalau aku hidup untuk Tuhan, kalau mati, itu untung bagiku. Memang, ini kuncinya. Kalau kita hidup untuk Tuhan, kematian itu untung bagi kita. Kenapa? Karena selama ini pun kita melayani Tuhan. Kita ini melayani Tuhan, mengangkat tangan, menyembah Tuhan. Siapa yang kita sembah? Tuhan. Kita pengen ketemu. Kalau kita mati ya sudah ketemu. Akhirnya kekasih hatiku bisa ketemu. Selama ini ku sembah 80 tahun aku mengikut Tuhan. Inilah dia. Tapi kalau hidup kita, ini kita harus serius. Kalau hidup kita bukan untuk Kristus, maka kematian adalah akhir dari segalanya. Dan itu bencana. Maka yang pertama, pastikan saudara sudah terima Yesus. Sekali lagi, kalau memang kita hidup untuk Kristus, kalau hidup kita serahkan pada Tuhan, keluarga kita memang milik Tuhan, di tangan Tuhan, maka mati adalah keuntungan bagi kita. Itu makanya Paulus berani berkata, tapi kalau memang hidup kita untuk diri sendiri, hanya memikirkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tidak hidup seturut firman Tuhan, datang pada Tuhan hanya pada saat tertentu saja, sangat butuh saja, maka mati adalah bencana terbesar bagi kita. Kalau saudara lihat bagaimana Paulus menentang maut, di mana sengatmu? Nggak takut aku, karena kalaupun aku mati ketemu Tuhannya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu lebih jauh, tapi kita percaya kalau belum kehendak Tuhan, kita pasti lolos, kita pasti menang, kita pasti sehat. Amin, saudaraku. Ya, oleh sebab itu, jangan buta seperti murid-murid. Mereka lupa ini ada Yesus di kapal kehidupan. Ada Yesus. Kalau ada Yesus dalam hidup saudara, tenang saja, saudara. Amin. Walau kita menonton berita banyak hal yang menakutkan, ya tenang saja. Ya, kadang begini, yang membuat kita takut itu bukan diri kita, tapi keluarga kita yang belum selamat. Inilah waktunya. Di rumah saja, jangan hanya diam. Mulai buka WhatsApp kita, mulai buka telepon kita, telepon keluarga kita. Amin. Buat saudara-saudari kami yang ada di kampung, yang ada di daerah, ini waktunya keluarga kita mendengar Injil. Di tengah keputusasaan, mari kenalkan mereka pada Yesus. Ini waktunya, engkau pasti didengar, kita pasti didengar. Amin, saudaraku. Yang paling penting di sini, pastikan Yesus ada dalam kapal kehidupan kita. Jangan lagi sampai dia tidak memegang kendali kita, seperti jemaat Laodikia. Saudara tahu Wahyu 3 ayat 20. Ini sering kita pakai dalam penginjilan. Wahyu 3 ayat 20 berkata, Yesus berkata ya, Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini ngomongnya bukan kepada jiwa baru, saudara. Ini jemaat Laodikia. Saudara tahu jemaat Laodikia ini kaya, makmur, sejahtera, tapi Yesusnya di luar. Saudara yang dikasih Tuhan, lamanya kita Kristen tidak jaminan Yesus ada di dalam. Pada saat ini, buka hati kita kembali. Nanti kita akan berdoa sama-sama. Ya, kalau soal Kristen,
Saya sejak dalam kandungan sudah Kristen, saudara. Saudara mungkin ada yang seperti saya, dalam kandungan sudah Kristen. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bukan jaminan. Yang jaminan apa kata Yesus kepada Nikodemus? Jaminannya lahir baru. Ya, Yohanes 3 ayat 5 berkata, tanpa kelahiran baru engkau tidak akan bisa melihat kerajaan sorga. Jangankan masuk, melihat sorga saja enggak. Dan yang dikasih Tuhan, pastikan yang pertama, Yesus di hati kita, di dalam mengontrol kehidupan kita. Amin. Amin, saudaraku. Kristen itu pengikut Kristus, artinya pengikut Kristus. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Yesus tersalib menyangkal diri, kita tersalib menyangkal diri, saudaraku. Haleluya. Ya, walau dalam keadaan seperti ini, berita penyangkalan diri dan menyalibkan diri kita tiap-tiap hari harus kita lakukan, saudaraku. Sangkal diri tiap hari. Amin. Ikut Yesus kemana dia pergi. Apa kata Yesus kita lakukan. Biarkan dia memegang kendali kehidupan kita. Saya jadi teringat dulu banyak di Alkitab. Sekarang saya sudah lihat jarang. Mungkin karena Alkitab pun sudah pindah ke digital. Ada dulu Alkitab buku, saudara. Di depannya ada stiker. Gambar tangan seperti ini. Ya, orang-orang yang umur 20 tahun, 30 tahun ke atas pasti tahu. Gambar tangan seperti ini. Lalu di tengahnya ada bolong peta. Ini stiker gambar tangan ini. Di tengah bolong. Ya, saya pengen beli juga itu. Kalau ada saudara yang mau jual, tolong kabari saya. Haleluya. Lalu ada foto kita, pas foto ya. Sudah tahu kalau pas foto kita selalu pas foto nggak ada yang bagus, semuanya jelek di pas foto ya. Jarang itu. Lalu kita taruh di tengah foto kita tempel. Lalu kita tempel di Alkitab kita. Ada tulisan di atasnya, hidupku dalam tanganmu. Wah, saya rindu stiker itu. Haleluya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ini mungkin sederhana, tapi itu menunjukkan, oh hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan kata Tuhan, kalau ada dalam tangannya tidak ada satu pun yang bisa merampasnya. Haleluya. Ya, firman ini tidak sedang merendahkan kepercayaan murid-murid. Tidak sedang merendahkan kepercayaan mereka. Saudaraku, kalau kita di posisi yang sama, mungkin kita pun melakukan hal yang sama. Ya, tapi saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama tadi pastikan Yesus dalam hati. Biarkan dia mengendalikan hidup kita. Murid-murid sekarang sadar, dia bangunkan Yesus, tukang kayu. Yang mereka kenal sebagai anak tukang kayu, bukan ahli perkapalan, tapi mereka bangunkan. Ya. Kalau kita dalam keadaan murid-murid ini, mungkin respon kita tidak jauh dari ini, tidak lebih baik dari ini. Namun tetap, ini pelajaran bagi kita. Bagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan lebih bersungguh-sungguh lagi menangkap firman yang sudah banyak kita dengar. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat yang kita lihat, firman yang kita dengar, tidak cukup hanya kita simpan dalam hati. Biarlah itu menjadi jaminan kita ke depannya. Seperti saya katakan tadi, kalau dulu Tuhan sudah kerjakan, sekarang juga Tuhan pasti kerjakan. Tuhan pasti tolong hidup kita. Ya, sama seperti Lukas 8 ayat 14 mengenai penabur. Ya, seorang penabur menjatuhkan benih firman Tuhan. Tuhan memberikan firman kepada kita. Ada di 4 jenis tanah. Yang pertama itu tanah di tepi jalan yang sangat keras. Memang bebal, tidak mau mendengar firman Tuhan. Ya sudah, iblis langsung ambil. Yang kedua ada di tanah yang berbatu-batu. Ya jatuh di tanah berbatu, tapi tumbuh, firman itu tumbuh, tapi mati karena tidak berurat, tidak berakar. Ya, ada lagi di semak duri, terjepit, terhimpit. Lalu yang terakhir jatuh di tanah yang subur. Kita berdoa supaya hati kita adalah tanah yang subur. Amin. Ya, tapi Lukas 8 ayat 14 berkata, yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Waktu mendengar firman, mereka dengar. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya bertumbuh firman. Tapi mereka terhimpit oleh ada 3, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, kemarin ada pembahasan yang bilang kaya itu dosa atau tidak? Tidak. Selama firman Tuhan menegaskan tidak sombong, tidak tamak, kan itu saja. Ya, tidak salah di situ, saudaraku. Ya, di sini dikatakan ada 3 dan dalam cerita ini adalah kekhawatiran. Ya, jadi firman itu didengar murid, Yesus cerita perumpamaan. Amin. Semua amin, amin. Amin. Haleluya. Hari Minggu semua haleluya. Oh, glory, tepuk tangan. Tapi pada hari Senin datanglah duri. Mulai menghimpit, kekhawatiran, baca koran, khawatir, nonton berita, khawatir, buka internet, khawatir. Ya, panik. Ya. Dalam hal lain mungkin kekayaan dan kenikmatan hidup menghimpit sehingga terjepit. Matilah firman Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti murid-murid, banyak firman yang mereka dengar, tapi ternyata mati karena himpitan kekhawatiran. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hanya ajakan, bukan menggurui siapapun. Mari kita tetap percaya pada firman Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kata firman Tuhan, Abraham tetap berharap juga. Dia mandul, istrinya mandul, tidak ada jaminan, tidak ada lagi. Fakta dokter sudah menunjukkan tidak mungkin punya anak. Kandungan sudah tertutup, semua tertutup.
Tidak ada jaminan. Apa kata firman Tuhan? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap juga. Bagi kita sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kita tetap berharap juga, saudaraku. Kita lebih jauh ada dasar kita berharap, yaitu firman Tuhan. Kita lebih beruntung daripada Abraham dalam hal ini. Kita punya firman Tuhan untuk tempat pengharapan kita. Ada Alkitab di rumah saudara yang bisa saudara bagikan dengan orang-orang di sekitar saudara, sharing dengan mereka. Ya. Makanya Yesus dalam Lukas ayat 18-nya, Lukas 8 ayat 18 A-nya, Yesus dengan tegas berkata apa katanya? Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak peduli kita ibadah di tempat ini atau ibadah online, perhatikan cara kita mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Hendaklah kita, apa katanya? Lamban dalam berkata-kata, cepat dalam mendengar. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada firman yang datang, jangan dilawan dulu dengan perkataan. Terima dulu, pikirkan dulu, hidupkan, minta Roh Kudus mewahyukannya bagi kita, supaya ucapan kita tidak kalah lagi, saudara. Haleluya, haleluya. Perhatikan cara mendengar. Ya, mungkin saudara lihat dari handphone sekarang, mungkin saudara yang dikasih Tuhan, tidak masalah bagaimanapun cara saudara mendengarkan firman Tuhan online pada saat ini. Tapi saudaraku, mari perhatikan cara kita mendengar. Adakah berkat yang kita dapat? Adakah sesuatu yang menguatkan kita? Adakah sesuatu yang harus kita kerjakan? Kan itunya poinnya firman Tuhan. Ya, huruf-huruf ini hanya mematikan, Roh Kudus yang memberi hidup. Kalau kita kerjakan, Roh Kudus kerjakan dalam kita, hidup itu, saudara. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti murid-murid ini, hanya dengar banyak firman, perhatikan mujizat. Kadang kita sudah familiarity melihat mujizat. Oh, orang lumpuh bangkit, haleluya. Biasa. Padahal itu mujizat yang luar biasa. Ya. Namun pada akhirnya, kalau kita baca firman Tuhan ini, Yesus menghardi ombak itu. Taufan dan ombak itu. Yesus tidak diam ketika kita minta pertolongan. Amin. Dalam keadaan apapun, dia pasti tolong kita. Dan ketika itu dia menyelamatkan. Yesus berkata kepada badai itu, peace, be still, diam, tenanglah. Ini bukan hanya bicara kepada ombak, saudaraku. Ini bicara kepada hati murid-muridnya. Peace, be still, diam, tenanglah. Peace itu artinya damai. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan juga bukan hanya bicara kepada corona, kepada virus yang lain, tapi bicara kepada hati kita. Diam, tenanglah. Peace, be still. Bilang kiri kanannya dengan bahasa Inggris, walaupun lidah kita agak sangkut, saudaraku. Peace, be still. Haleluya. Apa artinya itu? Ya, diam, tenanglah. Haleluya. Ya, jangan nanti apa itu, nggak ada, disuruhnya ya udahlah ya. Peace, be still, diam, tenanglah. Pertama kita katakan dalam hati kita, tenanglah, tenanglah. Daud selalu berdoa. Daud kalau kita baca Mazmur, dia banyak bicara kepada hatinya. Mengapa engkau gundah gulana, hai jiwaku? Ada Yesus, ada Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Ya, bagaimana respon kita saat mendengar firman Tuhan? Baik online, langsung atau apapun namanya, seharusnya firman itu tetap berharga bagi kita. Amin. Mau dari lihat di handphone atau rekaman ulang, segala macam kita lihat, tetap berharga firman Tuhan itu. Amen. Ya, saya dan Bapak selalu aktif setiap minggunya kami kirim melalui pesan suara, saudaraku. Kami mohon, tolong dengarkan. Haleluya. Ya, itu bukan hanya dikirim, dengarkan, saudaraku. Bagikan dengan yang lain. Ya, kami berdoa untuk itu, kami berjuang untuk itu. Mari kita dengarkan. Ya, itu firman Tuhan. Mari anggap berharga firman Tuhan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, bagaimana respon kita akan menentukan sikap kita nantinya. Ya, perhatikan cara kita mendengar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika Yesus habis menghardi ombak dan badai, Yesus koreksi hati mereka. Kenapa kau nggak percaya? Harusnya buah dari firman yang kau dengar dan yang kau saksikan mujizat adalah iman. Tapi kenapa kau nggak percaya? Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Intinya kita dapat di sini. Yesus berharap murid-muridnya percaya. Amin. Ya, Yesus berharap kita ini percaya. Firman Tuhan berkata, ketika anak manusia datang ke dunia ini, adakah dia mendapat iman di bumi? Adakah dia melihat iman di bumi? Masih adakah orang percaya di tengah-tengah dunia yang semakin buruk ini, saudaraku? Pastikan saya dan saudara adalah orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Sebagai penutup, saudaraku, kalau kita lihat di pasal yang selanjutnya, Markus 5. Markus 5.
Ketika kapal mulai mendarat di satu pulau yang namanya Gerasa atau sering disebut dengan Gadara, Yesus turun dan murid-muridnya sampai di sana dengan murid-muridnya. Sampai di sana Yesus bertemu dengan satu orang yang dirasuk roh jahat siang dan malam. Ya, Markus 5. Ya. Ada satu orang yang kerasukan roh jahat. Dia ada di pekuburan, dirantai, tapi beberapa kali dirantai dia putuskan karena memang iblisnya bukan cuma satu, legion, banyak. Ya, banyak setannya yang mengikat dia. Yesus mendarat di sana. Yesus bertemu dengan dia. Lalu dia datang pada Yesus, saudara nanti baca di Markus 5. Dia datang pada Yesus tersungkur di kakinya. Ya. Ngapain kau datang? Ngapain kau kesini? Apa yang kau lakukan? Anak Allah. Ya, apa urusanmu denganku? Apa urusanmu denganku? Yesus lihat dia. Yesus tatap matanya. Engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Haleluya. Yesus mengusir roh jahat. Legion pergi, dia pergi. Kalau singkat cerita sudah tahu dia masuk ke dalam babi dan babi sekitar 2000 jatuh ke laut, ke sungai dan mati semuanya. Dia bebas. Ya, sudah tahu tidak sampai di situ saya ceritanya. Orang yang terikat ini pergi ke Dekapolis. Dekapolis artinya 10 kota. Deka itu 10 kota untuk menceritakan tentang Yesus. Memberitakan Injil. Apa hubungannya dengan badai tadi? Apa hubungannya dengan yang tadi? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika nanti badai ini berlalu, ada satu pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam kita. Yang paling penting bagi gereja Tuhan adalah akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. 10 kota. Yesus tidak perlu pergi ke 10 kota, dia hanya utus bekas orang gila ini. Saudara. Yang pergi itu hanya orang stres ini, karena dia bilang apa? Izinkan aku mengikut engkau Tuhan. Yesus bilang gak usah, kau di sini aja. Ceritakan saja kepada mereka. Dia ceritakan kepada 10 kota. 10 kota selamat bagi Tuhan. Sehabis virus ini berakhir, Injil kita yang kita beritakan tidak sia-sia. Maka saudara, saya yakin dan percaya, yang pertama bagi gereja Tuhan, yang paling penting adalah visi Tuhan. Apa itu? Jiwa-jiwa diselamatkan. Supaya menjelang kedatangannya yang kedua kali, banyak jiwa yang selamat. Kita berdoa dengan berakhirnya bencana ini, akan ada Dekapolis yang diselamatkan. Keluarga kita yang selama ini belum terima Yesus, akan terima Yesus. Ya, ikatan-ikatan dosa, banyak iblisnya, legion akan pergi, lepas dari keluarga kita. Ikatan-ikatan, rantai-rantai yang mengikat akan dipatahkan. Lalu berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Apakah saudara percaya? Amin. Saya mau ambil kesimpulannya. Yang pertama, sadarilah, mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh bukan berarti kita bebas dari badai persoalan. Ada tujuannya, tapi bedanya begini, ada badai persoalan. Tadi saya katakan kalaupun berdosa akan ada badai persoalan. Tapi bedanya apa? Kalau badai persoalan karena dosa bisa mematikan kita, menghancurkan kita. Tapi kalau badai dan persoalan yang datang ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bertujuan untuk mengangkatkan kita. Ada level iman yang akan dimurnikan kembali, dinaikkan kembali. Kualitas iman kita bukan kualitas yang rendahan lagi. Kualitas iman kita akan lebih teruji lagi, saudara. Akan lebih mahal lagi. Dan akan meningkatkan kecintaan kita kepada Yesus. Amsal 19 ayat 18 berkata, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Yesus tidak pernah menginginkan kematian kita, tapi dia sedang mengajari kita karena kita anaknya. Amin. Yesus tidak pernah mau membunuh kita karena kita anaknya, tapi dia mau mengajari kita jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang kuat, anak yang cinta kepadanya, yang mengandalkan dia. Ya, oleh sebab itu kalau kita sadar ini, kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan atas keadaan kita. Dan kalau ada teguran dari Tuhan, seperti murid ditegur Tuhan ketika badai berlalu, Tuhan tegur mereka, mana imanmu? Kenapa kau gak percaya? Biarlah kita tidak sakit hati, tapi ini membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ini berarti kita adalah orang yang dikasihinya. Karena Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sadar kita dikasihi Tuhan, maka kita rela diajari Tuhan. Kita rela ditegur melalui firman Tuhan. Kita tidak akan menantang firman Tuhan. Kita tidak akan marah-marah ketika kita dinasihati oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, pastikan setiap saat kita selalu haus dan lapar akan kebenaran firman. Jangan bilang, aku sudah tahu, aku sudah hafal, sudah tamat skedul aku, sudah sering kubaca. Saudaraku, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, jangan hanya sekedar membaca, mendengar, melainkan menjadi gaya hidup kita. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 berkata, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Amin. Biarlah anak-anak kita tahu firman Tuhan. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Biarlah pembicaraan kita bukan gosip, tapi tentang firman Tuhan.
Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun, haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada dahimu, pada tanganmu, dan harus engkau menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Semua tentang firman Tuhan. Gaya hidup kita, gaya hidup firman Tuhan. Amin. Amsal 4 ayat 20 sampai 22 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Ini gaya hidup kita, gaya hidup anak Tuhan di masa-masa sukar adalah gaya hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Sebab dari sana akan muncul iman yang kuat dan teruji. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dengan melakukan firman, maka kita secara otomatis menyerahkan hidup kita ini di bawah kendali Tuhan. Seperti saya katakan, dalam tangan Tuhan, yang menjamin kita selamat bukan hanya di dunia, tapi juga di kekekalan. Suatu saat Petrus terus terang bertanya pada Yesus. Dia bilang apa? Yesus, jujur saja, aku tinggalkan sudah semua dan mengikut Engkau. Jujur Tuhan, kalau memang aku nggak dapat apa-apa, aku lebih baik ke danau kembali mengambil ikan. Lalu dia tanya Yesus, apa yang aku dapatkan Tuhan? Yesus memandang dia, dan Yesus berkata, kalau kau tinggalkan keluargamu, sanak saudaramu, ladangmu, semuanya untuk mengikut aku dan melakukan pekerjaanku, aku akan memberikan kepadamu 100 kali lipat di dunia ini, dan nanti akan ada hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjamin hidup di dunia dan hidup yang kekal, saudaraku. Oleh sebab itu ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, saya undang pelayan-pelayan Tuhan. Yang terakhir, poin yang terakhir, kesimpulan kita. Percayalah akan ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa siap dinyatakan sehabis badai ini berlalu. Terutama yang pertama, bagi pekerjaan Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang selamat. Usaha saudara akan kembali bangkit dan lebih dari sebelumnya. Sama seperti Ayub, 2 kali lipat Tuhan berkati bagi saudara sehabis badai itu. Asal kita tetap setia dan percaya pada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari tetap percaya pada Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menaikkan level iman kita, untuk semakin percaya dan bersandar pada Tuhan, memegang tangan Tuhan, memandang Tuhan. Biarlah kita kembali kepada iman seperti seorang perempuan 12 tahun pendarahan. Apa dia katakan? Asal aku pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Biarlah kita punya iman seperti Sakeus yang begitu bersusah payah memandang Yesus, tapi dia berusaha. Oh, ini Yesus, aku mau kenal Yesus lebih dalam lagi. Murid-murid yang tadinya biasa dengan Yesus, ketika badai berlalu dia bilang apa? Siapa orang ini? Kenapa badai pun patuh kepadamu? Biarlah kita tahu sehabis dari semua bencana ini, kita tahu, kita makin kenal Yesus itu jauh dari apa yang kita pikirkan, saudara. Dia jauh lebih besar dari persoalan kita. Dia jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi dalam keluarga kita. Kita tahu Yesus jauh lebih besar daripada semua ikatan yang mengikat kita. Yesus jauh lebih besar daripada kecanduan yang sedang mengikat kita pada saat ini. Yesus jauh lebih besar dari semua penyakit yang ada pada tubuh kita. Yesus jauh lebih besar dari semua hal yang buruk dalam hidup kita. Dan yang dikasih Tuhan, kasihnya sudah tercurah bagi kita. Mari buka hati kita dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan. Dengan hormat kita sembah Tuhan. Buka hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara sudah terbiasa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Ya, biarlah kita tidak terpancing dengan yang lain-lain, saudara. Hati kita, saudaraku. Bagi saudara yang belum bisa berbahasa roh, angkat tangan saudara, sembah Tuhan. Hanya Engkau kekuatanku Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Aku mau percaya padamu sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya. Aku tetap pandang Engkau Tuhan. Kita enggak penyembahan kita hanya Engkau.